Keempat adalah mu'allaf. Orang awam kalau ditanya apa itu mu'allaf, mesti jawabannya baru masuk Islam. Dan ini adalah definisi yang salah. Mendefinisikan mu'allaf sebagai baru masuk Islam itu pengetahuan yang cuma setengah. Itu namanya mendefinisikan dengan contoh. Adek tahu apa itu bunga? Tahu om? Apa itu bunga? Mawar. Apakah ini definisi? Bukan. Tapi dia cuma menyebut contoh. Dan itulah perumpamaan orang yang menyebutkan mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Yang benar, mu'allaf itu adalah orang yang ditaklukkan hatinya dengan 3 model. Bisa jadi Islam dari dulu dan sampai sekarang Islam, dia jadi mu'allaf. Manakala dia membahayakan orang Islam, Islam tapi membahayakan Islam. Misalnya preman di Kampung Baru, kegiatannya adalah nongkrong di jalan malakin orang. Terus pengurus masjid di situ merasa kayaknya dia kalau diberi zakat, siapa tahu dia nggak malakin orang lagi. Didatangin premannya, ya saudaraku, bisa nggak kamu nggak usah lagi di sini, nanti kita beri zakat. Dia berhenti dari kegiatan memalaki orang, ya, dari premanismenya dengan diberi zakat. Ini termasuk mu'allaf, meskipun statusnya Islam dari dulu. Ada Islam baru, itu tadi itu baru masuk Islam, yang hatinya goyah, baru mau Islam tapi goyah. Misalnya dia baru mau Islam, keluarganya langsung mengusirnya. Keluarganya bilang, kau kembali ke Kristen, kalau enggak kau jangan balik sini. Terus dia goyah, dia curhat, gimana ya, nanti siapa yang biaya aku, gimana sekolahku. Maka kita bilang, ya sudah, kau tinggalkanlah keluargamu, biarkan mereka dalam kekafirannya, nanti kita berikan kau zakat untuk biaya sekolah. Ini boleh. Ini namanya baru Islam dan goyah. Ada juga orang baru masuk Islam langsung ceramah, mantan biarawati langsung ceramah, itu enggak. Baru masuk Islam kemarin terus keliling masjid, ustadz, dai, mantan mu'allaf. Ada kan? Ada enggak? Maka kalau seperti ini namanya bukan mu'allaf. Mu'allaf itu baru termasuk mu'allaf itu baru masuk Islam dan goyah. Tapi kalau sudah ceramah itu namanya bukan goyah, itu namanya kokoh, sejati. Paham ini? Meskipun ngawur. Harusnya orang baru mau Islam itu bukan diajak ceramah, tapi disuruh belajar wudhu dulu, belajar sholat dulu, belajar tayammum, belajar ngaji. Bukan disuruh ceramah. Ustaz, bagus Ustaz, biar ceramah kita tahu kesesatan orang kafir. Orang kafir semua orang Islam tahu mereka sesat dan masuk neraka. Nggak perlu Anda suruh dia ceramah. Semua orang Muslim tahu kesesatan orang Nasrani. Yang perlu dilakukan adalah dia bukan ceramah, tapi dia belajar dulu. Jangan sampai nanti Injil masuk dalam masjid karena belum menghafal Al-Quran, Al-Fatihah juga belum hafal. Terus yang jadi dalil adalah Injil. Nah, ada yang ketiga, yaitu belum Islam tapi kayaknya mau masuk Islam. Misalnya di kantor atau di sekolah kita punya teman yang suka tanya-tanya tentang Islam. Bahkan saya pernah lihat di kajian saya satu orang seperti antum, baju koko, peci, celana, duduk depan saya. Setelah selesai kajian, bubar, temannya bilang, Ustaz, kenalin Ustaz, ini masih Kristen. Loh, kok kamu masuk masjid? Iya, katanya dia pengen dengerin ceramah dulu untuk menguatkan hatinya betul-betul biar bisa masuk Islam. Orang seperti ini, dia statusnya kafir, tetapi ada keinginan masuk Islam, maka boleh baginya untuk diberi zakat.